Pangandaran merupakan salah satu daerah yang jadi pilihan untuk liburan. Salah satu spotnya adalah Pantai Karapyak. Tapi kali ini gak cuma mau jalan-jalan ya guys, ada yang lagi dicari nih. Kalian pasti udah gak asing dengan rumput laut kan? Tumbuhan ini sering kalian temui di antara batu karang di pinggir pantai ini. Kalian tahu nggak sih ada berapa jenis rumput laut di Indonesia? Hohoho, jumlahnya ada 550 jenis guys. Dan rata-rata bisa diolah menjadi makanan. Berdasarkan keterangan warga, yang biasa ditemukan di sini ada sekitar 6 jenis. Yaitu jenis ulva, ganggang, agar-agar, sargasum, palisir, dan sangon. Nah, yang dicari sekarang adalah jenis ulva. Kang, rumput laut. Ini sama juga rumput laut, cuma berbeda jenis juga. Ini sama namanya juga sama ganggang. Kalau ini namanya palisir. Kalau ini jamur-jamurannya. Bisa dimakan nggak? Kalau yang ini belum tentu juga. Kalau yang ini pasti udah bisa. Kalau ini udah ada yang nyoba makan juga. Kalau ini belum ada yang nyoba, sama yang ini belum ada. Tuh guys, ada juga sih rumput laut yang nggak bisa dikonsumsi, terutama jenis ganggang dan sangon. Yang biasa dikonsumsi oleh warga setempat namanya selada laut ini, termasuk dalam alga hijau jenis Ulva lactuca. Tumbuhan ini hidup menempel di batu, kerikil, dan terumbu karang. Jadi, saat laut lagi surut adalah waktu yang paling pas untuk mengambilnya. Lumayan banyak didapatnya. Kalau udah terkumpul begini, bisa langsung dimasak guys. Menurut warga setempat, selada laut ini enak banget kalau dijadikan cemilan. Cara ngolahnya cukup mudah kok. Kalian bisa aplikasikan sendiri di rumah. Bahan yang dibutuhkan adalah tepung beras, minyak, garam, ketumbar, bawang putih, dan of course, selada lautnya. Pertama, kalian harus mencuci rumputnya agar permukaannya bersih dari kotoran dan pasir. Kemudian, selada yang udah bersih bisa direbus. Airnya nggak usah banyak-banyak ya guys. Yang penting bisa merendam rumputnya. Tunggu hingga mendidih. Nah, sambil nunggu, olah bumbunya ya guys. Haluskan garam, ketumbar, dan bawang putih. Semua rempah ini berfungsi untuk memberikan rasa gurih nantinya. Lalu, campur dengan tepung terigu. Sebenarnya tepung serbaguna juga bisa digunakan kok, tapi lebih enak yang asli begini guys. Oke, lanjut. Selada yang udah direbus bisa ditiriskan. Kalau air sudah turun dengan sempurna, celupkan ke dalam tepung bumbu. Kemudian goreng deh. Satu-satu ya guys, biar hasilnya jadi crispy. Proses menggorengnya selesai, kemudian selada bisa ditiriskan sampai minyaknya turun. Sambil bisa icip-icip juga boleh kok. Enak. Nah, selain rasa original, masih ada lagi loh rasanya. Yuk kita bikin rasa-rasa yang lainnya di sana. Eits, bener banget guys. Rasanya nggak cuma satu. Yang dibuat barusan adalah original. Sedangkan yang rutin diproduksi ada 2 rasa lagi, yaitu jagung dan balado. Kalau kalian mau, bisa ditambahin yang lain kok. Sesuai selera aja. Karena cara bumbunya gampang banget. Tinggal campur bubuk perasa dengan selada yang udah selesai digoreng. Lebih baik dalam keadaan masih panas, agar bumbunya nempel dengan sempurna. Nah, kalau udah di packing begini, artinya bisa mulai didistribusikan. Kalian tahu nggak sih, rumput laut merupakan salah satu primadona kelautan Indonesia. Karena menduduki posisi ketiga terbanyak diekspor setelah udang dan ikan tuna. Jadi kalau pas liburan di Pangandaran, bisa banget dijadikan oleh-oleh nih. Harganya mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 aja. Tapi kalau penasaran, bisa pesan online sekarang. Inovasi makanan yang baru dibuat 7 bulan lalu ini memiliki permintaan cukup besar guys. Dalam 1 bulan, bisa mencapai 500 bungkus yang diproduksi. Cus, cobain, biar dapat manfaatnya juga. Seperti mengurangi kolesterol, menghindari pembengkakan kelenjar tiroid, dan masih banyak lagi.